Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, Menara Wuki adalah gedung tertinggi di Lembah Raja Dewa. Dekat Menara Wuki adalah istana kuno perak 3 lantai, dan sekelompok besar dewa sejati menjaga istana itu. Itu juga merupakan pusat kekuatan Lembah Raja Dewa. Di lantai 3 istana perak, ada 4 tahta raksasa di aula yang luas. Di singgasana paling kiri, ada awan kabut hitam besar. Kabut hitam bergetar karena menyelimuti sebagian besar tahta. Bentuk tahta itu kabur dan kekuatan jahat terpancar dari kabut hitam. 3 tahta lainnya kosong. Tiba-tiba layar cahaya muncul di langit istana, menampilkan pemandangan dari lantai 2. Itu menunjukkan betapa putus asanya kelima prajurit itu. Tidak berguna, mereka tidak berguna. Prajurit ini tidak berguna. Berapa lama waktu yang dibutuhkan sebelum kejeniusan Tatartaningi yang diinginkan oleh Yang Mulia Raja Dewa muncul? Sebuah suara datang dari kabut hitam. Itu adalah salah satu dari 4 pemimpin Lembah Raja Dewa. Meskipun itu hanya dewa ruang hampa sejati, itu telah disegel oleh Yang Mulia Raja Dewa. Sebagai makhluk agung yang tersegel, itu bisa dengan mudah memusnahkan pemimpin lautan sejati utara. Meskipun mereka berdua adalah dewa ruang hampa sejati. Terlalu lama, tidak berguna. Ini hanya lantai 2. Ada tentara elit yang berprestasi lebih baik dari mereka, namun tidak satupun dari mereka berhasil. Adapun kelompok ini, mereka tidak punya harapan. Desan lain datang dari awan kabut hitam. Dunia jin adalah dunia Yang Mulia Raja Dewa, dan Lembah Raja Dewa adalah tempat tinggalnya. Fakta dia ditempatkan di sini membuktikan bahwa Yang Mulia Raja Dewa mempercayainya. Tujuan sebenarnya adalah untuk menemukan makhluk Tatartaningi yang bisa berhasil memasuki lantai 9 Menara Wuki. Sudah terlalu lama. Ini adalah satu-satunya tugas yang diberikan oleh Yang Mulia Raja Dewa kepada kami. Sejauh ini kami masih belum berhasil. Jika seseorang benar-benar dapat mencapai puncak, saya rela mati untuk itu. Suara itu penuh penyesalan untuk Yang Mulia Raja Dewa. Apakah karena persaingan di dunia jin belum cukup? Haruskah itu lebih kejam? Saat ini di layar, 5 tentara berikutnya juga diangkut ke miniatur dunia masing-masing. Dunia luas di tingkat kedua Menara Wuki adalah sebidang tanah merah tua yang dipenuhi dengan udara panas yang melonjak setinggi langit. Bahkan bintang neutron dari samudera semesta mungkin akan langsung terbakar habis saat mereka memasuki daratan ini. Ada 5 wilayah dengan 5 miniatur dunia. Saat ini 5 raksasa batu merah tua menjadi tirani di luar nalar saat mereka mengamuk, memukul 5 prajurit dan membuat mereka sedih. Di kejauhan, Luo Feng dan 4 prajurit lainnya menyaksikan dalam diam. Ada kekhawatiran di mata keempat prajurit lainnya. Raksasa batu tidak bisa dihancurkan. Kita harus berusaha sebaik mungkin untuk mengulur waktu. 4 prajurit lainnya sedang memikirkan solusi untuk mengatasi kesulitan mereka. Sekitar setengah jam kemudian, setelah kelompok 5 prajurit sebelumnya berjuang melalui babak pertempuran yang sulit, Luo Feng dan 4 prajurit lainnya bisa merasakan getaran dalam ruang dan waktu di sekitarnya. Kemudian mereka dengan cepat dikirim ke tempat lain. Luo Feng merasakan distorsi waktu dan ruang di sekelilingnya, seolah-olah sedang ditularkan melalui lubang cacing. Ketika segala sesuatu di sekitarnya telah stabil, dia sudah memasuki miniatur dunia. Transportasi hanya memberi kita waktu istirahat yang singkat, tapi itu juga memungkinkan kita untuk mengetahui bahaya sebelumnya yang tampaknya seperti pertukaran yang adil, kata Luo Feng sambil melihat ke atas. Di atas langit, di tengah lapisan awan gelap,
diagram patan rahasia kuno yang sangat besar muncul. Diagram patan rahasia sangat indah tanpa bisa diungkapkan dengan kata-kata, dan itu menyelimuti seluruh miniatur dunia tempat Luo Feng berada. Diagram kuno patan rahasia itu seperti kapal perang besar dengan banyak laras senjata mengarah ke bawah dan mengeluarkan sinar cahaya yang tak berujung. Setiap sinar sebanding dengan serangan dari dewa sejati. Luo Feng mendongak ke langit. Pedang bayangan darah yang tersandang di punggungnya langsung terhunus. Dang! Pedang bayangan darah menangkis serangan dari seberkas cahaya. Luo Feng mundur 6 langkah berturut-turut, dan 6 langkah kaki besar tercetak di tanah tempat dia menginjak. Aku telah memblokir 9 aliran cahaya yang mengalir. Semuanya memiliki warna berbeda, tetapi membawa kekuatan yang sama. Dalam benaknya, Luo Feng telah sampai pada penilaian yang akurat. Dia melihat sekilas pada diagram patan rahasia kuno, terkekeh pada dirinya sendiri, dan kemudian melihat ke tanah luas di bawahnya. Raksasa batu, cepatlah dan segera muncul. Jika tidak, aku harus menggunakan sedikit kekuatan dewaku hanya untuk menangani diagram kuno patan rahasia ini. Luo Feng membuat gerakan mental. Dewa Cakra Emas. Penampilan Luo Feng mengalami transformasi instan. Sebagai harta karun sejati tipe robot, Dewa Cakra Emas dapat berubah warna sesuka hati, dan Luo Feng berubah menjadi monster hitam humanoid dalam sekejap. Kekuatan dewa berkobar, memfasilitasi kemunculan Dewa Cakra Emas yang secara instan menyebabkan kecepatan, pertahanan, perlawanan, serangan, dan berbagai aspek Luo Feng melonjak 2 tingkat. Tiba-tiba, bumi bergetar, dan Luo Feng segera naik ke udara sambil melihat ke bawah. Dari kedalaman banyak retakan raksasa yang ditemukan di permukaan tanah. Cairan merah menyala terus-menerus meletus, naik dalam gelombang pasang yang mengalir. Cairan dalam jumlah besar dengan cepat mengembun, menjadi monster cair yang sangat besar. Kemudian cair merah dengan cepat mengembun lebih jauh. Akhirnya, raksasa batu merah tua terbentuk. Cairan merah terus mengalir untuk membuat raksasa batu itu terisi kembali. Mengaum, raksasa batu merah tua itu memiringkan kepalanya ke belakang dan meraung, lalu segera menyerbu ke arah Luo Feng. Waktu yang tepat, kata Luo Feng yang menunjukkan sedikit senyuman. Sambil mendorong dengan kedua kakinya, dia meninggalkan bekas cakar besar di tanah yang terbakar. Dewa Cakra Emas Luo Feng juga menyerbu ke arah raksasa batu merah tua itu. Dalam hal ukuran, Dewa Cakra Emas Luo Feng hanya mencapai setinggi pinggang raksasa batu itu. Raksasa batu itu mengeluarkan raungan yang memegahkan telinga. Segera setelah itu, kepalan besar dan berbatu seperti puncak gunung datang ke arah wajah Dewa Cakra Emas Luo Feng. Sosok Luo Feng berubah seolah-olah dia bermaksud menghindari pukulan itu. Tinju itu mengikuti transformasi Luo Feng dengan cepat, mengejar untuk menangani serangan yang dimaksudkan. Menara Buki ini dibangun oleh Yang Mulia Raja Dewa. Bahkan makhluk kacak manapun yang dibentuk oleh energi kondensasinya dapat memiliki teknik tinju yang begitu halus, kata Dewa Cakra Emas Luo Feng. Luo Feng menghela nafas dalam hati. Saat ini dia seperti sosok pedang raksasa dan telah mengubah arah 3 kali hampir secara instan. Saat dia mengelak, cakar tajam Dewa Cakra Emas Luo Feng dengan sengaja menyentuh lengan raksasa batu itu, menyebabkan bentuk raksasa batu itu bergoyang dengan cara yang tidak stabil. Dewa Cakra Emas Luo Feng segera mengambil kesempatan untuk bersembunyi di samping raksasa batu itu. Sejumlah besar cahaya yang mengalir turun dari diagram kuno patan rahasia di langit, membombardir tubuh raksasa batu itu, tetapi tidak ada yang berhasil mengenai Luo Feng. Mengaum, raksasa batu itu berbalik untuk menyerang Luo Feng. Saat saya berada dalam jarak dekat, Anda dapat yakin bahwa saya akan menggunakan Anda sepenuhnya sebagai perisaiku, kata Dewa Cakra Emas Luo Feng. Dewa Cakra Emas Luo Feng seperti hantu. Setiap gerakan yang dia lakukan sepertinya dilakukan secara linear. Namun dia mengubah arah beberapa kali dengan kecepatan kilat, meninggalkan raksasa batu merah tua itu kebingungan saat dia berlari mengelilingi itu. Raksasa batu itu berteriak. Kadang-kadang itu akan berbalik tiba-tiba. Di lain waktu, dia akan mengayunkan tinjunya ke segala arah tanpa berpikir. Bahkan ada kalanya,
tinjunya berubah kembali menjadi cairan merah untuk mencoba menyelubungi dan menahan Luo Feng. Singkatnya, dia mencoba menyerang Luo Feng. Namun, Dewa Cakra Emas Luo Feng tetap mengganggu raksasa batu itu, mengitari sekitarnya, dan memanfaatkannya sebagai perisai. Tidak satupun dari cahaya yang mengalir turun dari atas yang mampu menyerang Dewa Cakra Emas Luo Feng. Dia lebih suka bertukar pukulan sesekali dengan raksasa batu daripada dibombardir oleh cahaya yang mengalir itu. Dari pandanganku, raksasa batu itu sama sekali tidak merepotkan. Sebaliknya, ini sangat membantu. Dengan keberadaannya, aku bisa menganggap diriku tertutup oleh perisai besar. Dengan menggunakan perisai ini, aku bisa dengan mudah bersembunyi dari serangan cahaya yang mengalir itu. Luo Feng sesuka hatinya menghindar. Dia tidak pernah memaksakan pertarungan melawan raksasa batu karena dia sangat sadar bahwa raksasa batu akan segera pulih bahkan jika terluka dalam pertempuran. Di tempat lain, di Lembah Raja Dewa, di dalam istana abu-abu perak di samping menara Wuki di tingkat ketiga. Di dalam aula, layar yang ditangguhkan menampilkan adegan pertempuran internal dalam 10 dunia miniatur utama. Dan saat ini dari 10 prajurit ditunjukkan dengan sangat jelas. Di dalam aula ada 4 tahta, yang paling kiri diselimuti oleh awan kabut hitam raksasa. Tiba-tiba tahta itu mulai bergetar. Dari dalam kabut hitam sebuah suara berbicara. Teknik tubuh yang istimewa. Pemandangan yang diperbesar dari miniatur dunia saat ini langsung menyusut. Sementara pemandangan miniatur dunia lainnya bertambah besar hingga menempati hampir 90% dari layar. Di dalam adegan miniatur dunia itu, makhluk yang terlibat dalam pertempuran dengan raksasa batu merah gelap tidak lain adalah Luo Feng. Teknik tubuh ini, Komandan Kabut Hitam tampak sangat terkejut. Sebagai salah satu dari 4 komandan utama Lembah Raja Dewa, dia telah mengawasi generasi pemilihan Menara Wuki dan telah melihat prajurit elit yang tak terhitung jumlahnya. Tapi ini benar-benar pertama kalinya ia menyaksikan sesuatu seperti ini, yaitu tampilan teknik tubuh yang mengerikan. Benar-benar seorang pejuang. Bagaimana mungkin tidak satupun dari 4 jenderal lainnya yang menyebutkan sepatah kata pun tentang dia kepadaku. Dia jelas merupakan benih yang penting, benih terpenting yang akan dibutuhkan oleh Yang Mulia Raja Dewa. Namun, daftar nama yang diserahkan kepadaku tidak mengandung nama prajurit ini. Komandan Kabut Hitam meneriakkan kalimat terakhir ini dengan suara marah. Prajurit Bima Sakti, tentara Sungai Piton. Oh, jadi dia baru saja bergabung dengan tentara. Pantas saja keempat jenderal itu tidak menyebutkan apa-apa tentang dia. Dia baru saja masuk tentara. Namun dia ada di sini untuk menjalankan misi untuk menerima segel. Tampaknya dia memiliki keyakinan mutlak. Bima Sakti. Suara Komandan Kabut Hitam mengandung sedikit kegembiraan. Kalian 3 orang, saatnya bangun dari tidur nyenyak. Cepat, cepat. Suara gemuruhnya menembus seluruh istana abu-abu perak dan mencapai kedalaman yang sangat dalam di bawah tanah. Di sana, 3 komandan lainnya tertidur lelap. Tiba-tiba, 3 aura yang sangat kuat muncul, mengejutkan segelintir penjaga dewa sejati di Lembah Raja Dewa. Di tingkat ketiga, di dalam aula istana abu-abu perak, ada 4 tahta. Yang paling kiri diselimuti kabut hitam. Singgasana kedua di kiri ditempati oleh seorang wanita cantik yang mengenakan baju zirah perak. Duduk di sampingnya adalah seorang komandan tinggi kekar dengan baju besi berwarna darah. Komandan itu mengenakan helm dengan 9 tanduk perak tajam yang menyerupai parang dan memancarkan aura arogan yang sombong. Di ujung kanan adalah binatang bersisik berlapis baja yang seluruh tubuhnya hitam. Binatang bersisik berlapis baja ini memiliki 2 wajah dan setiap wajah hanya memiliki 1 mata. Pada saat itu, salah satu matanya terbuka, sedangkan mata di wajah lainnya tertutup. Mata yang terbuka lebar itu seluruhnya hitam dan sepertinya menyerap segalanya. Itu memancarkan aura pembunuhan yang intens. Sebuah suara terdengar bergema dari kabut hitam. Cepat, kalian bertiga, lihatlah. Lihatlah prajurit yang mengenakan Dewa Cakra Emas.
Tiga pemimpin lainnya yang baru saja bangun dari tidur panjang, semuanya menatap layar cahaya yang mengambang. Mereka penuh dengan harapan. Bagaimanapun, Yang Mulia Raja Dewa telah memberi mereka perintah, yaitu menemukan seseorang yang bisa mencapai puncak Menara Wuki. Mereka sudah lama menunggu ini. Hah? Prajurit ini? Dia menunggangi Dewa Cakar Emas, dan berdasarkan kecepatannya, prajurit itu tidak pernah menggunakan teknik membakar kekuatan dewa. Ketika pemimpin itu terus mengamati Luo Feng di layar, adapun 9 tentara lainnya, para pemimpin memandang mereka dan mengabaikan mereka. Mereka telah melihat banyak tentara elit selama ini, dan perhatian mereka hanya akan tertuju bila ada tentara yang cukup kuat. Mereka terus mengawasi. Waktu berlalu, dan ketika pemimpin itu diam, teknik tubuh yang brilian, kata salah satu pemimpin yang menjulang tinggi dengan baju besi optimis. Dia memiliki banyak teknik yang cerdik. Dia hanya seorang ahli hukum, namun dia menciptakan teknik seperti itu, dan dia mahir. Dia benar-benar bermain dengan raksasa batu selama pertempuran. Bahkan saya tersentuh, kata pemimpin yang menjulang tinggi itu. Kamu adalah dewa sejati abadi. Kamu adalah dewa sejati abadi, bahkan kamu tergerak, kata salah satu dari 3 pemimpin lainnya. Ketika Yang Mulia Raja Dewa pergi, keempat pemimpin itu disegel saat dia di tingkat Dewa Ruang Hamba Sejati. Setelah sekian lama, salah satunya menjadi dewa sejati abadi. Namun, berdasarkan perintah Yang Mulia Raja Dewa, keempat pemimpin memiliki tanggung jawab, jadi mereka tidak bisa meninggalkan dunia jin sama sekali. Keempat pemimpin itu kagum dengan teknik tubuh Luo Feng. Jika teknik tubuh itu dilakukan oleh Dewa Ruang Hamba Sejati, mereka tidak akan kagum sama sekali. Tetapi itu dilakukan oleh ahli hukum. Dia memiliki teknik terbaik dari semua kandidat yang kami lihat sejak kami mulai menjaga Lembah Raja Dewa. Dia memiliki teknik tubuh yang sangat baik, dan dia juga hebat dalam teknik lain, kata salah satu dari 4 pemimpin lainnya. Pemimpin yang menjulang tinggi itu berkata, mungkin dia akan bisa mencapai puncak Menara Wuki. 3 pemimpin lainnya segera terdiam. Mereka semua kusuk dan suasananya suram. Mereka semua menatap layar. Mencapai impian Yang Mulia Raja Dewa lebih penting bagi mereka daripada menjadi dewa sejati abadi, bahkan lebih penting daripada hidup mereka sendiri. Scene berganti. Di lantai 2 Menara Wuki, di 10 miniatur alam semesta di atas tanah merah tua, 5 tentara pertama semuanya tampak putus asa karena banyak tubuh dewa mereka dikonsumsi. Meskipun 5 prajurit kedua juga terlihat layu, mereka hanya berada di miniatur dunia untuk waktu yang singkat, jadi mereka terlihat jauh lebih baik. Adapun Luo Feng, dia tampak baik-baik saja. Lagi pula, sejak dipindahkan ke miniatur dunia, tubuh dewanya tidak pernah dikonsumsi sama sekali. Dia bahkan belum melakukan teknik Duanmi tingkat pertama. 5 prajurit pertama kehilangan sebagian besar tubuh dewa mereka. Meskipun mereka masih hidup, beberapa dari mereka akan mati dalam waktu singkat. Dewa Cakar Emas Luo Feng melihat sekitar 9 miniatur dunia di kejauhan. Hanya dia yang bisa mengintip di saat-saat genting seperti ini. Ah! Mereka berlima tiba-tiba mulai berteriak kesakitan. 5 raksasa batu merah tua di miniatur dunia mulai berteriak kegilaan. Teriakan para raksasa batu itu jauh berbeda dengan teriakan sebelumnya. Tidak hanya terdengar aneh, tapi itu juga bisa mempengaruhi jiwa seseorang. Bahkan para prajurit di miniatur dunia lain pun terpengaruh. Luo Feng dan 4 prajurit lainnya dari kelompok yang sama segera melihat ke kejauhan. Setelah teriakan sedih, 5 tentara dari kelompok pertama panik karena mereka merasakan cahaya datang. Entah dari mana, tangan batu raksasa menjulur dari celah di samping batu raksasa itu, dan ada cairan terbakar di sekitarnya. Ada 4 tangan batu raksasa, dan masing-masing memiliki lebar setidaknya 1 juta kilometer. Tangan batu raksasa itu melekat pada tangan-tangan tebal. Mereka muncul entah dari mana dan menggenggam tentara elit. Ah! Salah satu tentara elit dengan tato di wajahnya mencoba menghindar, tetapi setengah dari tubuh dewa itu dicengkeram oleh tangan batu raksasa itu.
tangan batu raksasa itu menahan prajurit itu dengan erat. Gambar Batan kuno terus menyelam dan banyak cahaya yang mengalir dituangkan darinya, memberi para prajurit lebih sedikit waktu untuk menghindarinya. Raksasa batu merah tua itu meraung saat menghantam prajurit itu dengan tinjunya. Bang! Prajurit yang tertembak itu sangat menderita. Dia dicengkram dan dipukul pada saat yang sama, yang terus-menerus memakan tubuh dewanya. Prajurit itu terus bertaruh dan dia bahkan mencoba menggunakan palu dewa dengan kekuatan dewanya. Dan dia akhirnya mematahkan tangan batu raksasa itu tepat sebelum raksasa batu itu mencoba memukulnya dengan tinjunya lagi. Namun dia sudah kehilangan banyak kekuatan dewanya. Tiba-tiba tangan batu raksasa lainnya keluar dari celah. Tiba-tiba kelima prajurit itu runtuh. Itu adalah situasi hidup atau mati yang nyata bagi mereka, dan mereka dihancurkan. Di bawah serangan gabungan dari tangan batu raksasa, raksasa batu merah tua, dan gambar ukiran kuno, para prajurit tidak memiliki cukup waktu untuk bereaksi terhadap serangan itu. Mereka semua diambang kehancuran. 4 tentara lainnya dalam kelompok Luo Feng semuanya panik. Tidak, kami dalam masalah besar. Kelima prajurit itu menderita karena serangan gabungan, dan segera kita akan menjadi mereka. Dewa Cakra Emas Luo Feng sedang merenung. Rupanya 4 tangan batu raksasa muncul pada saat yang sama, dan mereka berada di sekitar raksasa merah tua. Selain itu, gambar ukiran sedang menurun. Luo Feng segera menyadari bahwa itu berbahaya. Apa yang harus saya lakukan? Dia bertanya-tanya. Tanpa tanda apapun, 4 tangan batu raksasa muncul. Apa yang harus saya lakukan terhadap mereka? Luo Feng mulai gugup. Mereka harus dijauhkan. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Beberapa prajurit pasti akan mati. Mereka memang dalam situasi tanpa harapan. Dengan gambar ukiran kuno yang terus menyerang, semakin sulit bagi 5 tentara untuk bertahan hidup. Garis cahaya yang tak terhitung jumlahnya terus menyerang di bawah, menghantam para prajurit berulang kali. Tangan besar, raksasa batu, dan gambar ukiran. Ruang terus menyempit dan sulit untuk menghindari tangan batu. Prajurit di kelompok pertama semuanya membakar kekuatan mereka dan berteriak, melakukan teknik terbaik yang mereka miliki untuk menghindari serangan itu. Mereka akan mencoba apapun hanya untuk bertahan hidup lebih lama. Tidak, tidak! Seekor binatang aneh dengan 12 sayap tiba-tiba ditangkap oleh tangan batu. Raksasa batu merah tua itu mulai menumbuk binatang aneh itu. Dengan cerita, binatang aneh dengan 12 sayap itu dimusnahkan, dan yang tersisa hanyalah baju besi dan barang berharga. Raksasa merah tua itu mengangkat kepalanya dan meraung bersemangat. Raksasa batu dan tangan batu itu semuanya berubah menjadi cairan merah tua dan menyelinap ke celah-celah di tanah. Baju besi dari tentara binatang aneh yang mati juga jatuh ke dalam celah. Miniatur dunia menghilang, hanya 9 miniatur dunia yang tersisa di lantai 2. 4 tentara lainnya dari kelompok sebelumnya masih berjuang. Ini masih belum berakhir. Seharusnya berhenti sekarang. Aku sudah kehilangan sebagian besar kekuatanku. Jika terus berlanjut, aku tidak akan bisa menahannya. 4 tentara lainnya semuanya cemas. Para prajurit dari kelompok Luo Feng semuanya juga khawatir. Kita harus menyelamatkan kekuatan dewa kita. Jika tidak, kita tidak akan bisa bertahan di lantai 2. Saat mereka khawatir, tiba-tiba 5 suara melengking mengebor ke dalam jiwa kelima prajurit itu. 4 tentara lainnya dalam kelompok Luo Feng merasa ngeri. Kenapa begitu cepat? Kami tiba lebih lama dari mereka. Mereka telah diangkut ke miniatur dunia setengah jam lebih lambat dari kelompok sebelumnya. Namun, mimpi buruk terakhir tiba hanya 10 menit kemudian. Luo Feng melonjak dan melihat ke langit. Raksasa batu merah tua juga bangkit mengikuti Luo Feng. Tugasnya adalah membunuhnya. Masing-masing telapak tangan berbatu itu lebarnya 1 juta kilometer dan lengannya sangat panjang. Mereka memperpanjang dan mencoba menangkap Luo Feng, tetapi dia terbang ke langit terlebih dahulu. Dengan jeda waktu, dia bisa dengan mudah menghindari tangan batu raksasa itu. Sementara itu, di istana kuno, 4 pemimpin yang tersegel di lembah Raja Surgawi
1 dewa sejati abadi, dan 3 dewa ruang hampa sejati semua menatap layar, menantikan untuk melihat bagaimana kinerja Luo Feng. Melihat layar, para pemimpin bisa melihat Dewa Cakar Emas Luo Feng dengan mudah menghindari tangan raksasa. Dia bermain-main dengan raksasa batu merah tua itu. Pancaran cahaya itu bahkan tidak bisa menyentuhnya. Namun, karena pahatan kuno terus menyerang dan jarak semakin pendek, Luo Feng merasa lebih sulit untuk menghindari semua serangan. Ia dipukul dari waktu ke waktu. Duan Mi, tingkat pertama dari membakar kekuatan dewa. Luo Feng segera mengaktifkan teknik itu. Keempat pemimpin tersenyum saat mereka melihat Luo Feng di layar. Hahaha, prajurit Bima Sakti ini akhirnya mulai melakukan teknik membakar kekuatan dewa. Dia sangat sabar sehingga dia baru saja memulai tekniknya. Sebagai seorang prajurit dari pasukan khusus, dia harus mengetahui tingkat pertama teknik membakar kekuatan dewa dari warisan dasar. Setelah melakukan teknik pembakaran kekuatan dewa, serangan, pertahanan, dan kecepatan Luo Feng segera ditingkatkan. Segalanya menjadi mudah baginya. Itu adalah sepotong kue baginya untuk menangani tangan batu, raksasa batu merah tua, dan jejak cahaya pada saat bersamaan. Setelah beberapa menit, pahatan kuno itu terus menyerang, hampir menyentuh Luo Feng, memaksanya untuk terbang sedikit. Dia tidak bisa berlama-lama di dekatnya. Jika tidak, dia tidak akan bisa menghindari pancaran cahaya yang mengalir. Para pemimpin berbicara satu persatu. Lantai 2 tidak ada artinya bagi prajurit Bima Sakti itu. Itu benar. Meskipun dia mungkin menderita kerugian pada saat-saat terakhir, tubuh dewanya hampir tidak dikonsumsi. Itu tidak berpengaruh padanya. Scene berganti. Di miniatur dunia di lantai 2 Menara Wugi. Masih belum berakhir. Remaja berbaju merah tua itu mencoba yang terbaik untuk melarikan diri. Sekarang, gambar ukiran itu hanya berjarak 1 juta kilometer dari tanah. Jadi dia tidak bisa terbang tinggi. Tangan berbatu raksasa dari retakan tidak bisa dengan mudah menangkapnya. Remaja itu terus terkena cahaya yang mengalir. Namun dia tidak peduli sama sekali. Tidak mungkin baginya untuk menghindari cahaya yang mengalir. Dan semua perhatiannya terfokus ke bawah. Tangan batu itu bergegas keluar. Remaja lapis baja itu mencoba menghindar, tetapi menyadari dia tidak cukup cepat. Tidak, kata remaja itu ketika telapak tangan yang lebarnya 1 juta kilometer mengulurkan tangan, mengeluarkan sebagian darinya dari celah. Aku telah kehilangan terlalu banyak tubuh dewaku dan kekuatanku telah melemah secara signifikan. Aku tidak bisa menghindarinya bahkan jika aku mencoba. Remaja lapis baja itu merasa menyedihkan. Pada saat yang sama, dia mengendalikan senjatanya untuk menyerang tangan batu itu secara internal. Raksasa batu merah tua itu bergegas menuju remaja lapis baja dan menamparnya tanpa henti. Dia langsung ditampar 20 kali. Siu, akhirnya dia melarikan diri dari tangan batu raksasa itu. Namun, cahaya mulai menyinari dirinya. Aku tidak bisa. Remaja lapis baja itu bisa merasakan tubuh dewanya dengan cepat semakin lemah dan semakin lemah. Bang! Tangan raksasa itu keluar dari celah lagi. Bahkan sebelum bisa menyentuh remaja lapis baja, dia dimusnahkan oleh cahaya yang mengalir. Hanya potongan baju besi dan barang berharga jenis mesin yang tersisa. Prajurit ini telah meninggal. Setengah menit setelah remaja itu mati, 3 tentara yang masih hidup kehilangan miniatur dunia mereka. Dan raksasa batu itu berubah menjadi cairan merah dan mengalir kembali ke celah. Para prajurit yang selamat semuanya linglung. Aku masih hidup. Aku masih hidup. Saya hampir putus asa. Akhirnya itu berakhir. Jika aku tetap di sana 1 detik lagi, saya pasti sudah mati. 3 tentara yang selamat sangat gembira. Mereka telah melalui neraka untuk bertahan hidup di miniatur dunia. Yang terbaik dari mereka hanya memiliki 1/10 dari kekuatannya yang tersisa. Dan yang terlemah memiliki kurang dari 1/1000 kekuatannya yang tersisa. Yang berarti dia akan mati jika dia tinggal di sana lebih lama lagi. Tapi ketiganya akhirnya selamat. Ketiga tentara itu segera pulih. Apa yang harus kita lakukan? Tubuh dewa kita tidak bisa lebih lemah dan kita lebih rapuh dari sebelumnya.
Ini hanya lantai 2 Menara Buki. Masih ada lantai 3, lantai 4, dan lantai 5, sampai seterusnya. Bagaimana kita akan selamat dari itu? Itu benar, kita sudah sangat lama. Ketika tentara itu semuanya khawatir. Kita bukan satu-satunya yang lama. Ini permainan yang adil. Mungkin Menara Buki akan memberi kita beberapa barang berharga untuk memulihkan tubuh dewa kita. Apa yang Anda maksud dengan bukan satu-satunya? Lihat itu, prajurit dari tentara Sungai Piton. Dia masih menekan raksasa batu merah tua itu. Seorang tentara menuju ke kejauhan dan 2 tentara lainnya mengikuti gerakannya. Para prajurit dari kelompok berikutnya, terutama Luo Feng, masih berada di puncak kekuatan mereka. Setelah melakukan tingkat pertama pembakaran kekuatan dewa, dia bahkan dapat menekan raksasa batu merah tua itu. Dia sering menggunakan raksasa batu merah tua itu sebagai perisai untuk memblokir cahaya yang mengalir dan tangan batu raksasa. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Ketika tentara yang selamat itu meneriakkan keterkejutan mereka, tiba-tiba 3 pilar cahaya datang dan menutupi ketiga tentara itu. Mereka segera menghilang. Mereka sedang dipindahkan ke lantai ketiga. Umam Luo Feng yang melihat sekeliling. 2 dari 5 orang meninggal dan 3 lainnya sangat lemah. Ini mungkin juga terjadi pada kelompokku. Dengan gambar ukiran kuno yang menyusut, para prajurit dalam kelompok Luo Feng menderita lebih parah. Akhirnya, tentara mulai mati. Ada juga 3 tentara dari kelompok Luo Feng yang selamat. Aku selamat! Hahaha! Aku selamat! 2 tentara lainnya sangat senang, tetapi mereka berdua menjaga jarak saat melihat Luo Feng. Luo Feng melirik ke arah Su Yong yang kurus dan terkekeh. Dia cukup beruntung masih hidup. Su Yong ketakutan dan menyesal. Dia tahu bahwa Bima Sakti melihat padanya. Tiba-tiba 3 pilar cahaya muncul, menutupi Luo Feng dan 2 lainnya, dan memindahkan mereka. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah, semoga paham.